Yang menarik apa, Put? Sebenarnya yang menarik itu kalau kita ketemu Ketemu sama adik sendiri. kok aku bingung yang mau jawab Oke, dari apa aja? Dari Sally Iya. dulu. Hai. Hai. Kok kompak betul sih kalian? Ya, jadi terima kasih buat adik-adikku yang udah memenuhi undangan Kak Titin sama Kak Alvin buat datang, buat ditanya-tanyain seputar pelayanan sekolah minggu. Nah, kali ini sebelum Kak Titin mau tanya-tanya kalian, Kak Titin bakal perkenalkan dulu siapa aja orang-orang yang di depan aku ini. Kenalin, yang pertama yaitu Celine Dion. Mana suaranya? Kemudian ada Putri Siagian. Hai. Kemudian yang baju putih namanya Via Valen. Pasti kaget kan kenapa nama-nama artis semua yang dipakai. Ya, nanti di bawahnya itu ada nama aslinya ya, ditulis siapa namanya aslinya. Dan mereka juga punya satu julukan yaitu Tiga Diva. Ya. Kenapa sih kalian dipanggil Tiga Diva? Mungkin bisa dijelaskan nih. Kenapa kalian dipanggil Tiga Diva sama Kak Alvin dan guru-guru sekolah minggu yang lainnya? Selin mungkin yang jawab, baru Pia. Pertama itu sama. Nah, karena kita kan bertiga selalu bareng dari angkatan 2022 itu kan sebenarnya ada banyak beberapa anak, tapi cuman kita bertiga yang terlalu maksudnya kayak aktif gitu di guru sekolah minggu. Jadi kita kerapnya dikenal dengan Tiga Diva. Iya kan? Iya, Ya. karena selalu bersama. Ya. Kayak orang-orang bilang kita Tiga Diva. Iya enggak, Put? Iya. Dan kita selalu baku bawa-bawa. Iya, jadi baku Dekor. bawa-bawa itu kayak mana itu, Put? Bisa dijelasin kayaknya, Put? Itu pergi terus bertiga sama-sama. Ya, Iya. misal ada misal disuruh ambil itu, disuruh untuk urus ini, ya kita bertiga lagi ya. Iya. Atau semisal yang Tapi lain kadang-kadang nggak mereka satu motor bertiga juga ya. Kalau pulang. Enggak bercanda. Mereka biasa selalu bersama-sama. Jadi kemana-mananya itu mereka sering disebut Tiga Diva. Kalau ada apa-apa, itu ada Tiga Diva tuh. Nah, kesibukan kalian ini apa aja sih? Boleh nggak sih kalian ceritakan sedikit kehidupan kalian? Mulai dari Pia deh dulu, kesibukannya apa? Oke, kesibukanku saat ini ya belajar buat tes UTBK, nanti buat kuliah tes di Samarinda. Oh, berarti udah lulus SMA nih ya? Iya, Oke. Setelah itu apa lagi nih kesibukannya? ya mempersiapkan buat mau acara perpisahan tanggal hari Selasa. Hari Selasa. Oke, yang udah perpisahan nih, Selin, kelas 12 juga nih ceritanya Selin nih. Apa aja kesibukannya Selin? Oke, beberapa minggu terakhir ini kesibukan yang saya sering lakukan itu, yang paling sering saya lakukan itu untuk saya mempersiapkan UTBK. Karena ya memang saya kemarin kan mencoba di jalur undangan atau jalur raport itu kan ya ketolak. Jangan sedih dong, pasti ada cara Tuhan, jalan Ya, Tuhan tuh. amin. Kenapa Selin tolak? Jadi jangan sedih hati Selin. Ya, dan saya melanjutkan lagi jalur yang kedua adalah jalur tes, di mana kita itu mengikuti tes ujian tertulis, di mana kita juga harus pasti mempersiapkan segala sesuatunya, baik itu materi-materi yang akan kita pelajari, supaya nanti ketika UTBK berlangsung ya kita bisa menjawab pertanyaan dengan baik dan benar. Sama juga mau mempersiapkan buat kuliah kedepannya seperti apa, kayak semisal ya kita nggak ada yang tahu, semisal ditolak lagi, ya kita juga pasti ada opsi lain atau cara alternatif lain supaya kita bisa meneruskan apa yang kita impikan gitu. Oke, semoga apa yang kalian harapkan, apa yang kalian cita-citakan nih, mau masuk perguruan tinggi yang terbaik, ya Tuhan bukakan jalan. Nah, yang paling muda ini, apa nih kesibukannya nih Putri? Kesibukan sekarang Ya, karena masih
SMA kelas 2 ya paling pendidikan aja sih, terus kayak pelayanan sekolah minggu sama ya paling bantu-bantu orang tua di rumah. Ya, terus tuh mau nanya seputar tentang bagaimana sih kalian membawa diri kalian dalam pelayan sekolah minggu. Nah, tadi kan kalian bilang gara-gara awalnya masuk dari katekisasi ya, selalu bertiga. Itu bagaimana sih kalian membawa diri hingga akhirnya kalian memang benar-benar komitmen buat ikut pelayanan dalam sekolah minggu? Bagi saya adalah kita mau bersedia untuk melakukan pelayanan, karena percuma kita hadir di dalam suatu lingkup organisasi ketika diri kita sendiri tidak siap, ya semua pelayanan atau organisasi yang kita lakukan adalah tidak terlaksana dengan baik. Jadi dari hati ya, Dari Selin ya. hati, mungkin Tuhan mau panggil kita buat melakukan jadi guru sekolah minggu sebagai alat untuk memberitakan firman Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu. Kalau Putri, bawa dirinya bagaimana Kalau saya ya dalam bawa diri? itu dari pribadi sendiri sih, biarpun kami bertiga tapi itu dari pribadi kami masing-masing yang memang mau buat turun ke dalam pelayanan sekolah minggu, jadi ya terlaksana. Dan untuk mengembangkan talentanya Putri juga ya. Amin. Jadi satu informasi, Putri ini juga pernah jadi atlet taekwondo. Taekwondo ya Put ya? Ya, Iya, jadi atlet taekwondo nih. Dan aku tuh waktu itu sempat dengar tuh dia dibawakan dalam doa dalam pertandingan sabuk apa itu Put? Kamu paling tinggi? biru kah? Waktu Biru. itu. Wah, jadi lumayan tinggi nih ya. Sang atlet jadi guru sekolah minggu. Bisa nih jadi konten nih Kak Alvin ini. Kemudian Via nih, Via. Bagaimana kamu bawa diri kamu dalam pelayanan sekolah minggu? Sekolah minggu lo mengatur anak-anak kecil gitu kan. Iya Iya. sih, sama dari diri sendiri gitu loh. Buat mencoba masuk ke lingkup guru sekolah minggu, mencoba kayak harus percaya diri, harus ya kuat mental juga. Kalau buat masuk ke guru sekolah minggu, soalnya itu tidak mudah. Dan ini pengalaman baru kalian juga ya. Iya. Apalagi menghadapi anak-anak kecil, anak-anak orang lagi ya, yang banyak karakternya, ada yang ribut, ada yang diem, ada yang dengar-dengaran ya kan. Dan itu merupakan salah satu tantangan kalian juga ya. Apalagi kalian masih muda. Dan selanjutnya ini Kak Titin bakal nanya, apa sih yang menarik bagi kalian dalam pelayanan guru sekolah minggu? Yang menarik tuh apa sih bagi kalian? Semua kelas itu kan ada sisi menariknya dari masing-masing setiap kelas. Semisal itu tantangan, tetapi hal yang paling menarik dari yang saya rasakan itu adalah mampu berkomunikasi dengan anak-anak, karena di setiap kelas itu bukan hanya satu komunikasi yang disampaikan kepada anak-anak, tapi kita juga harus menyesuaikan setiap kelas yang ada. Semisal anak kecil, mungkin sikap kita juga harus seperti kekanak-kanakan, sehingga mereka juga itu aktif sama kita kayak kecil, balita. Sedangkan anak besar sama anak remaja itu juga kita harus sesuaikan dengan diri kita sendiri. Semisal mereka itu lebih cocoknya di bagian mana sih, seperti itu. Oke, ada yang mungkin ditambahin Via atau Putri? Sama sih yang kayak dibilang Selin, Iya, baik. tiap beda-beda kelas pasti kita beda karakter gitu, harus menyesuaikan sama anak-anak dari yang balita. Oke. Ada juga hal yang menarik yang paling yang paling sesakan adalah menambah pengalaman, maksudnya pengalaman itu relasi kita dengan orang-orang itu sangat berpengaruh banget di dalam organisasi ini, karena beda kalau kita tidak mengikuti organisasi sama mengikuti organisasi. Semakin banyak relasi kita, semakin kita juga bisa mengeksplor diri kita sendiri. Iya, bener banget itu relasi kita. Jadi nggak cuma anak-anak yang kita hadapin, nanti Iya. orang tuanya juga kita bakalan hadapin ya. Bagaimana kita berkomunikasi kepada orang tua, Ibu, Bapak, ini kami ada kegiatan ini, mau dibantu anak-anaknya gitu kan. Gimana kita juga menjalin komunikasi dan relasi. Nah, sebelum lebih dalam nih, ada yang bertanya nih, bagaimana sih awalnya kalian masuk jadi guru sekolah minggu? Siapa duluan nih mau cerita nih? Ya, awal masuk ke jadi guru sekolah minggu kan dari katekisasi. Buat lulus dari katekisasi kan dari harus masuk ke guru sekolah minggu dulu, kayak buat kayak ngajarnya tuh kayak mana, kita jadi kayak pendamping gitu buat lulus dari katekisasi. Ya awalnya memang kita kayak masih
mau gitu karena kita belum terbiasa dan mencoba ya akhirnya bisa menyesuaikan dengan anak-anak. Itu persyaratan gitu ceritanya. Iya. Iya. Persyaratan siapa yang bikin ya, Bang? Pak Pendeta Damas. Tuh, Jadi, Pak Pendeta Damas. Jadi dulu kami pas zaman katekisasi, kami semua itu banyak di angkatan kami tuh semua diterjunkan masuk sekolah minggu. Kami juga nggak menyangka kalau awal dari katekisasi itu adalah awal kita untuk menjadi guru sekolah minggu. Nah, mungkin ya awalnya kita merasa terpaksa mungkin karena beberapa persyaratan yang dibilang oleh Anal dan Putri. Tapi di situ juga kita mulai melatih diri kita. Ternyata tidak seburuk dengan apa yang kita pikir di awal, karena kita juga belum mencoba. Ketika kita sudah mencoba, kita baru akan merasakan ternyata selama ini semisal kita tidak memberikan diri kita untuk masuk dalam pelayanan guru sekolah minggu, kita tidak akan bisa sampai sekarang ini. Semua orang maksudnya mempunyai kesuksesan diri mereka sendiri adalah karena mereka mau mencoba untuk masuk ke dalam suatu lingkup, dimana itu juga kita juga harus melawan zona nyaman kita, seperti kita nyaman di lingkungan di sini. Tapi ketika kita tidak mencoba buat keluar dari zona nyaman tersebut, kita akan hanya bertahan di lingkup situ aja, nggak akan bisa berkembang. Yes, keren kalian. Nah, Dulu juga awalnya tuh aku nggak sama mereka mainnya. Nggak, kita katekisasi. Tapi kita kayak terbagi 2 kelompok, ada dari kelompok saya, ada dari kelompok mereka. Nggak usah disebutin kelompoknya. Tapi itulah. dalam pelayanan ini Iya. kalian dipertemukan gitu ya. Ternyata Iya. kalian klop juga ini Iya, bertiga. awalnya kita nih kayak nggak akrab. Biarpun saya tetangga, Iya kan? pergi katekisasi pergi aja. Iya. Padahal nggak pergi bareng-bareng ya. Iya. Tapi sekarang Tapi satu sekarang motor bersama kemana-mana bertiga. bertiga. Oke, nah dari 2022 ya kalian katekisasi bareng-bareng, baru itu disuruh Pak Pendeta Damas buat ikutan mendampingi dulu ya di guru sekolah minggu. Sampai tahun 2024 kalian sudah jadi guru sekolah minggu nih. Pasti ada tantangannya dong. Bisa ceritakan apa aja sih tantangannya kalian temukan atau kalian hadapi saat menjadi guru sekolah minggu? Kalau dulu aku masih on off sih sama pelayanan. On Aku off gimana itu maksudnya on sempat off? hilang dari pelayanan. Oh. Maksudnya kayak habis CD udah ndak pelayanan lagi. Setahun kemudian baru pelayanan lagi. Oh gitu. Baru terpanggil lagi gitu ya, Put? Karena putus. Itu tantangannya Putri itu. Kalau Selin ada nggak tantangan selama menjadi guru sekolah minggu? Oh ya, tantangannya itu yang pertama itu dari segi mungkin dulu itu kan masih sekolah, masih kelas 11, kelas 12. Nah, tantangannya itu adalah saya sulit untuk membagi waktu. Semisal hari Rabu persiapan, dan pada saat itu tugas yang diberikan di sekolah itu kan banyak, jadi saya kesulitan buat mengatur waktu yang ada. Dan juga di dalam persiapan guru sekolah minggu itu yang tantangan saya adalah menyiapkan bahan-bahan untuk dipersiapkan di hari Minggu. Itu yang paling sulit saya mungkin siapkan, karena kan ada beberapa kegiatan yang kita lakukan kayak di sekolah, mungkin kita tidak sempat membuka pedoman-pedoman yang ada, jadi kita juga terburu oleh waktu gitu. Oke. Aku jadi pernah ingat satu kesaksian di antara kalian ini. Ada tuh yang katanya aku tuh kayaknya Kak dia itu mau ujian, posisinya Kak mau ngerjain tugas. Tapi karena dia mengutamakan pergi pelayanan, dia pergi pelayanan dulu. Dia bilang, "Kak, kalau aku mendahulukan Tuhan, nanti aku dilancarkan." Taunya Kak, aku dapat kelancaran gitu ya. Siapa tuh? Putri ya? Bisa nggak ceritain sedikit Put, kenapa bisa kayak gitu Put? Kok Putri sedih sih? Jadi sedih kan aku? Aku Oh iya. Iya, jadi Putri tuh pernah kasih kesaksian ke aku, Kak, aku tuh sebenarnya lagi banyak tugas ya Put ya, lagi ngapain? Cuma dia tuh lagi pusing, mumet banget kan, tapi dia juga harus pergi pelayanan. Tapi Kak, aku tahu Kak, aku harus pergi pelayanan dulu karena aku harus mengutamakan Tuhan. Tahu nggak Kak, pas selesai pelayanan, nah silakan Put, ceritakan Put. tuh zaman pas mau ujian sih. Ujian lagi.
Jadi pas ujian itu kan kita harus tanda tangan dulu, cari guru dulu kan, supaya kita bisa ikut ujian. Di situ banyak banget tugasku numpuk karena kayak pas itu kan kita banyak event-event acara sekolah minggu. Jadi kayak aku kayak terlalu keasikan di dalam pelayanan, tapi aku kayak maksudnya lupa gitu nah sama sekolah dulu kayak gitu. Jadi sampai akhirnya kamu Iya. tetap selesaikan tugas pelayanan kamu kan? Iya. Aku Dan tetap kamu fokus iya, lagi ikut ke terus ya. pendidikan kamu. Tapi kayak maksudnya kayak itu kayak aku kayak nggak kerasa aja gitu nah tugasku selesai tepat waktu aja. Dan dipermudahkan gitu Iya. ya. Tiba-tiba dia datang ke aku, Kak Titin, aku tuh aku pusing banget le, banyak banget le tugas sekolahku. Bilang, ya sudah, gimana baiknya Put, kan memang kita banyak kegiatan kan sekolah minggu, atau kamu fokus aja dulu sekolahmu. Bilangnya, enggak Kak, aku tuh sudah selesai tugas sekolahku deh, kayak gitu kan, udah dilancarkan. Taunya akhirnya astaga, ternyata dia mau memberi kesaksian kepada aku tuh. Oke, selanjutnya nih Kak Titi bakalan nanya, aduh kayaknya Putri udah melo, mending minum dulu deh ya, mau minum atau makan nih sudah disediain. Nah, aku bakalan nanya tentang bagaimana ini kan Via sama Sally nih bakal lanjut ke perguruan tinggi nih ya. Meskipun sekarang posisinya mau tes ya. Nah, nanti kalau kedepannya kalian udah lanjut perguruan tinggi, apakah kalian masih mau membawa diri kalian untuk pelayanan, atau memang mau fokus kuliah aja, atau bagaimana ini kedepannya? Kalau dari saya sih bakal tetap melanjutkan. Ya, semisal nanti saya ditempatkan di mana, saya kuliah di mana, ya saya gereja di mana, saya juga akan mau gitu bersedia untuk menjadi guru sekolah minggu di gereja tersebut. Semisal nanti sudah melanjutkan pendidikan, karena ilmu yang sudah diberikan ke kita itu juga bakalan bermanfaat juga buat kedepannya bagi kita yang mungkin mau tetap melanjutkan jadi guru sekolah minggu. Pentingnya semisal juga kita ada libur atau apa, ya kita balik ke Sangatta, ya kita mengajar dari di Marendeng, seperti itu. Yes. Kalau Via sendiri bagaimana nih Via kedepannya? Mas mau berdiri ke pelayanan atau kayaknya mau fokus dulu deh? Kalau saya sih masih mau gitu, kayak kalau di libur pas kuliah nanti kan tuh juga kita bakal rindu juga ngajar dengan anak-anak, kayak apa mereka sekarang. Ya itu sih, Wih, ada rindu loh, jadi buat belajar lagi. dia menghadapi anak-anak kecil tuh Iya. kayaknya lain sendiri gitu ya. Kalau Iya. adik sendiri kan ya udah biasa gitu. Kemudian ini Kak Titin bakal nanya, selama ini kan kalian tuh aktif gitu ya, dikenal aktif. Bakal nanya tentang orang-orang di rumah nih, khususnya orang tua kalian. Bagaimana orang tua kalian, apakah selama ini mendukung atau bagaimana? Awal-awal pasti kayak agak-agak kaget sih, soalnya pas awal itu kita adalah dapat pulang itu malam banget, dikira kita pergi kemana. Iya, Oh, jangan-jangan nggak izin ini nih. izin sih, Izin, cuman pulangnya kan kayak kaget kan, namanya baru awal-awal kan. awal. Jadi kayak kemana sih ini anak-anak kok belum Oh, pulang. ditanya, Iya, ditelepon. ditelepon. Terus lama-lama ya terbiasa sendiri. Oke, kalau Selin? Kalau dari orang tua sih mendukung, karena kegiatan di gereja itu kan kegiatan yang positif. Orang tua itu justru malah semakin mengatur ketika semisal ada kegiatan Selin itu ada di luar, pasti dia sering tanya itu kayak gimana, kapan pulang, kayak gitu. Tapi kalau di gereja orang tuh sangat percaya gitu, nah apa yang sudah kita lakukan di sana itu Iya. orang tua itu percayakan semua ke saya, bahwa saya berkomitmen untuk melakukan yang terbaik buat di sana. Karena ketika kita sudah dipercaya sama orang tua buat mengeksplor diri kita, berarti kita juga harus bertanggung jawab dengan diri kita sendiri. Kemanapun juga nanti kita akan pergi, semisal kita kemana melanjutkan pendidikan, itu adalah tugas dan tanggung jawab kita. Orang tua hanya memberikan kepercayaan kepada kita untuk menjaga diri kita masing-masing. Ya, betul sekali. Jadi kepercayaan orang tua itu harus kalian pegang baik-baik gitu. Jangan sampai kalian mengecewakan orang tua kalian dengan satu hal yang tidak diinginkan gitu. Ini kan udah diberikan kepercayaan, apalagi kan kalian semua udah dewasa ya, udah punya KTP kah? Udah. Nah, Putri nih yang kita tunggu kapan launching KTP-nya Putri nih. Tahun ini. Tahun ini juga nih.
Iya udah dewasa berarti komitmen yang udah kalian bangun, kepercayaan orang tua tuh harus dipegang dan dijaga baik-baik gitu. Apalagi kan kita sama-sama anak Tuhan ya, dimanapun kita ya apapun ya selalu mengingatkan juga kan, terlepas dari orang tua, ingatkan juga teman-teman atau orang-orang di sekitar kita gitu. Nah selain mengajar nih, apa aja sih pelayanan kalian nih di gereja kalau boleh tahu? Kayaknya kalian selain di guru sekolah minggu aktif juga nih, ada berapa, mungkin bisa ceritakan. Selin, pelayanan apa yang udah kamu jalanin selain guru sekolah minggu di jemaat Marendeng? Ya mungkin seperti kayak ada ibadah PPGT, disuruh jadi liturgis, MC. Kalau di kayak ibadah hari Minggu tuh kan pasti kayak jadi kantoria, atau misal kalau disuruh, kalau di sekolah ya mungkin membawa apa namanya ibadah gitu, seperti kayak memimpin ibadah di dalam sekolah kayak gitu. Itu sih yang sampai saat ini yang masih yang saya lakukan gitu. Berjalan. Ya, kurang lebih kami juga Iya, sama. kami juga sama. Karena kalau Karena ditunjuk kami- satu kalian juga Ya. baru. Iya, jadi biasanya dibagi-bagi tugas ya, ada yang bisa kita bawa pundi, terus ada yang yang baca Alkitab, ada yang jadi kantoria, ada MC. Jadi banyak tugas, banyak juga yang melibatkan ya. Iya. Terus itu boleh nggak sih berikan sedikit cerita orang yang paling menginspirasi kalian dalam pelayanan? Nah, sama dulu nih yang mau jawab nih. Ya kalau dari saya Kak Alvin, karena selalu membantu saya kayak dalam kesusahan, kayak awal-awal jadi pembawa firman. Kak Alvin membantu aku kayak jadi contoh kayak gini bawanya, sama Putri juga sih. Selalu bantu aku Iya, jadi bawa firman. kayak gitu. Kalau Putri, Kalau aku dulu kan aku kadang aktif kadang enggak. Nah, Kalpin ini salah satu orang yang mengajak, dia yang merangkul. Maksudnya kayak kita kan dulu kayak masih malu-malu gitu loh, masih kayak karena apalagi belum akrab sama mereka kan, masih jadi Kalpin yang ngajak, terus Kalpin yang kayak mungkin Kalpin juga yang bikin kita ini akhirnya bersatu. asik. Jadi Karena sering kan sama-sama diganggu sama-sama. Di roasting ya. Paling enak tuh sasarannya nih bertiga nih, di roasting satu-satu. Kalau Selin, yang paling menginspirasi siapa nih orang di gereja? Orang yang paling inspirasi bagi saya ada 3 orang. Ah. Yang pertama itu Pak Pendeta, karena awal mula saya jadi guru sekolah minggu kan karena kisah tadi yang dibahas di awal. Karena misal beliau itu tidak menganjurkan kita, maksudnya kayak untuk kita mendampingi di sekolah minggu itu, saya mungkin nggak bakal jadi guru sekolah minggu sampai sekarang. Nah yang kedua itu ada Kak Jarli. Ketika saya melihat Kak Jarli itu kayak keren banget, apakah saya bisa atau tidak kayak gitu. Nah itu adalah awal mula saya berkomitmen sama diri saya bahwa apakah saya bisa seperti beliau. Sebenarnya ketika kita mau seperti orang yang kita inginkan adalah tergantung dari diri kita sendiri. Kita mau berusaha seperti dia atau tidak. Ya percuma kita mungkin motivasi sama orang nggak apa-apa, maksudnya kayak sebagai motivasi nggak apa-apa buat saya mau jadi seperti dia, tapi kita nggak bakal jadi seperti dia kalau kita tidak berusaha kan. Nah itu kebanyakan orang punya motivasi semisal membangun mungkin produktivitas dirinya, cuman diomong saja tapi nggak dilakukan kan percuma ya. Sama kayak gitu, ketika kita mau betul, motivasi saya adalah kita melakukan apa yang menjadi tujuan kita kayak gitu. Nah, yang ketiga adalah Kak Alvin. Tangan lagi ya. Mungkin Kak Alvin juga mendorong saya untuk terus maju untuk mengekspor diri saya. Mungkin yang awalnya saya malu-malu buat datang ya, karena beliau ya kita bertiga rajin. Iya. Gitu. Dan dia selalu Oke. ngechat. Apa Put? Dan dia selalu ngechat, 3 Diva kemana? Nah, selanjutnya itu bakal ceritain tentang
pesan dan kesan satu sama lain. Kan kalian bakal berpisah nih, bukan berpisah gimana sih, maksudnya untuk saat ini kan nanti bakal Selin sama Via bakal lanjut pendidikan ke luar, maksudnya mungkin nggak di Sangatta ya rencana kalian ya, Iya, di luar Sangatta. Nah, ada nggak sih pesan dan kesan buat satu sama lain? Selin dulu kah, baru nanti Via, baru nanti Putri yang paling muda. Kesan pesan saya buat Pia dan Putri. Ya. Iya. Dari Pia dulu deh ya. Dari Pia pesannya, pesan atau kesan Kak? Pesannya Oh, boleh, pesan atau buat kesannya Via. juga boleh, nggak apa-apa. Oh ya. Iya, kamu ini kayak gini, pesannya kayak gini, asik. Pesan buat Pia, ya kan kita sama-sama berjuang ya Iya. buat UTBK ini. Semangat belajarnya, semoga apa yang dicita-citakan atau apa yang diimpikan semoga dapat tercapai. Amin. Dan kesan pesan saya sama Pia adalah Pia itu orangnya adalah sangat-sangat ramah Dan lelet dan yang sekali. bikin kita semua ketawa. Jadi itulah, semisal lagi kita lagi karena ada beliau, jadi ya kita bawa happy gitu. Dan terkadang dia mengesalkan karena dia lambat sekali. Ya itu buat Pia, semoga lebih cepat-cepat lagi Iya. kalau saya sih. Kami sudah 1 jam, dia masih 2 jam di rumahnya. Ya pesan buat Putri, ya kan kamu mau melanjutkan kelas dakwah. Pesanku buat kamu, ya lebih rajin lagi pelayanannya, Ya, lebih amin. aktif lagi. Amin. Semoga apa yang kamu cita-citakan, apa yang kamu harapkan ke depannya juga tercapai. Amin. Dan juga kamu mau naik ke kelas 12, perbanyak belajar. Seperti yang kamu bilang sama aku, kalau kamu mau jadi apa yang kamu inginkan, juga kita harus berusaha buat mencapai tujuan kita. Gitu. Ya. Mungkin dilanjut sama Pia, Valen. Ya kalau pesanku buat Selin ya, gara-gara kita sama-sama udah mau selesai nih, dia saya mau melanjut ke jenjang berikutnya ya, semoga tetap semangat belajarnya, terus semoga diterima di Amin. fakultas yang diimpikan. Amin. Iya. Terus kalau buat Putri, semangat belajarnya, kamu udah kelas 12, Iya. jadi kamu harus banyak-banyak belajar. Ya, kalau aku buat kalian berdua, karena kalian kakak-kakakku yang paling baik, apapun rencana Tuhan ke depannya buat kalian, jangan nangis dong. Apapun rencana Tuhan ke depannya pasti yang terbaik. Sekalipun mungkin sebelumnya ada kegagalan, tapi pasti Tuhan sudah persiapkan yang terbaik buat kalian. Tuhan sudah tempatkan tempat yang terbaik untuk kalian berdua. Terus kesan ya, Selin ini salah satu orang yang paling rajin. Dan aku malas sekali sama dia. Karena pasti mau aku bilang kayak gini, coba lihat tuh Selin rajin sekali belajar. Kadang kayak, duh Selin bisa enggak sih jangan belajar terus. Bisa Kak Selin? Bisa. Bawa healing dulu. Ya, rajin sekali dia belajar, tapi enggak apa-apa, belajar tuh memang buat masa depan. Jadi motivasi Iya, buat motivasi kamu, ya buat aku. Tapi lama-lama sadar sendiri kok. Memang Selin bagus. Kalau buat Anel sama sih kayak tadi. Orangnya ceria, tapi mewek juga. Oke. Kita kayaknya semuanya pada ngelarut deh. Nah, mungkin kalian bisa satu-satu kasih pesan dan kesan ya buat orang-orang di luar sana, buat adik-adik kalian mungkin yang nanti jadi pelayan di sekolah minggu ataupun pelayan di gereja nih. Motivasinya mungkin bisa kalian berikan bagaimana? Buat teman-teman yang nantinya mau turun ke dalam pelayanan sekolah minggu, jangan takut untuk mencoba. Karena semakin kita mencoba, semakin kita bakal memahami apa arti pelayanan. Karena itu dari dalam diri kita lagi. Kalau kita melatih diri kita untuk maju, pasti kita bisa. Betul banget. Apalagi kalau misalnya kita menaruh harapan kepada Tuhan, pasti Iya. Tuhan
Tuhan tunjukkan yang terlancar. jalan, iya, dan Tuhan juga mengembangkan salah satu talenta kalian ya. Iya. Dan itu membuat orang tua kita juga berkesan kan, Iya. wah ternyata anakku bisa tampil juga nih meskipun ditampil di depan anak-anak. Taunya kita juga biasa tampil di depan jemaat ya bersama anak-anak kita. Dulu aku juga nggak bakal menyangka kalau aku bakal masuk ke dalam pelayanan. Iya, tapi Tuhan tunjukkan dan Iya. itu merupakan salah Karena- satu talenta yang luar biasa ya. Iya, karena Nggak dulu sem- aku pacaran beda agama, Aduh, jelas masih mengikuti dunia. tapi puji Tuhan. Tapi puji Tuhan, Dipanggil. Tuhan bawa kembali. Apalagi anak si Selin atau Fiar nih Aku. yang mau kasih motivasi. Kau terkira aku aja. Iya. Oke, oke. Iya, soalnya dia katanya Iya katanya mau, jadi kita dulu. Ya kalau saya buat adik-adik mau jadi guru sekolah minggu ya tetap semangat, jangan pernah menyerah untuk menghadapi adik-adik kita yang kadang ngeselin, tapi kita harus tetap sabar karena tidak mudah memang jadi guru sekolah minggu. Ya itu aja sih. dan kakak Selin. Oke. Pesan buat teman-temanku semua atau adik-adikku yang mau melanjutkan jadi guru sekolah minggu atau masuk ke dalam persekutuan apapun itu, jangan pernah takut buat memulai karena memang semua butuh proses. Nggak ada semua yang instan. Buat orang-orang yang mungkin kita jadikan motivasi itu semua mereka tuh pasti sudah melewati yang namanya kegagalan, melewati yang namanya setiap masa di mana mereka jatuh, tapi karena mereka mau bangkit kembali jadi mereka bisa mencapai apa yang mereka inginkan. Nah juga buat yang mau masuk dalam jadi guru sekolah minggu adalah yang saya boleh kasih sedikit kesaksian dikit lah. Oke. Awalnya tuh kan saya itu kapan lagi tuh kelas berapa kita Nat? Kelas 11. Kelas 11 ya. Iya. Nah, awalnya itu saya itu kepribadian saya ya kayak sedikit pemalu, maksudnya kayak kalau ketemu sama orang-orang itu mungkin ya Introvert. kata bahasa orang-orang introvert lah. Kurang Nah, percaya diri. introvert, tidak percaya diri. Tapi karena apa yang membuat saya lebih percaya diri adalah karena ya di guru sekolah minggu ini betulan Itu banget. jujur Membangun membangun kepribadian, kepribadian kita jadi lebih percaya diri, mental. melatih mental kita dalam berkomunikasi. Yang Di dari depan semua anak-anak itu kan bisa membawa dampak juga ketika kita berkomunikasi ke dalam khalayak umum atau banyak orang. Nah itu juga menjadi pembelajaran kita buat diri kita sendiri. Nah itu jadi semua itu dalam persekutuan itu pasti ada namanya plus minusnya, tergantung dari kita sendiri. Ada mau suka dukanya. ya mau mengambil yang mana, kita mau Sisi memelihara positif. sisi positifnya atau sisi negatifnya, tergantung dari diri kita sendiri. Itu buat teman-teman yang mau melanjutkan, ayo semangat, aku mendukungmu. Betul banget, betul. Oke, terima kasih. Kayaknya itu udah banyak kali lebar, banyak juga informasi yang bisa kita dapatkan, pembelajaran yang kita dapatkan khususnya buat aku ya, juga banyak banget yang aku pelajari daripada kalian gitu kan sebagai pemuda nih, masih muda. Untung banget deh kalian masih muda udah bisa terjun pelayanan. Nah, aku dulu selesai kuliah baru bisa menjadi guru sekolah minggu. Gitu. Terima kasih buat waktu dan kesempatannya, berharap dan berdoa. Kami berdua, Kak Titin sama Kak Alvin selalu berdoa buat kalian. Semoga kalian bisa meraih cita-cita kalian, apa yang kalian harapkan. Terus masa depan kalian juga bisa cemerlang. Amin. Kalian boleh menjadi pelayanan garam dan terang buat orang-orang di sekitar. Amin. Halo.